Di hari yang seharusnya sakral, aku datang bukan untuk merayakan, tapi untuk menghancurkan. Namun siapa sangka, pesta itu justru menguak kebenaran yang jauh lebih gelap dari perselingkuhan. Apa jadinya bila kau adalah pion dalam permainan yang tak pernah kau duga? Deru mesin jahit terdengar bagai melodi pilu di telinga Maya, mengisi keheningan malam di kantor pusat Wastra Nusantara. Lampu meja memancarkan cahaya kekuningan, menyoroti tumpukan kain batik yang baru saja tiba dari Solo, motif-motifnya berliku, syarat filosofi, namun tak lagi mampu menyamarkan keruntuhan yang mengintip di balik gemerlapnya. Pukul 10 malam. Seharusnya Maya sudah terlelap di ranjang empuknya, bermimpi tentang strategi bisnis baru atau mungkin tentang Adrian. Tapi kenyataan lebih kejam dari sekadar mimpi buruk. Ia menyeruput kopi hitamnya yang sudah dingin, rasanya pahit, sama seperti nasib yang kini merenggut kebebasannya. Sebagai seorang wanita karir yang ambisius, yang hidupnya selalu dipandu oleh data dan logika, Maya tidak pernah menyangka akan terjebak dalam situasi seperti ini. Usianya baru genap 27 tahun, di puncak karir yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Posisi Direktur Kreatif Wastra Nusantara adalah bukti nyata dedikasinya, sebuah impian yang kini terasa hampa di tengah badai finansial yang melanda perusahaan warisan keluarganya. Maya, apa yang akan kita lakukan? Suara ayahnya, Pak Suryo, masih terngiang-ngiang di benaknya dari pertemuan darurat sore tadi. Kerutan dalam didahi pria paruh baya itu lebih nyata dari biasanya. Sorot matanya yang selalu tegas kini dipenuhi keputusasaan. Pesanan besar dari distributor luar negeri itu tiba-tiba dibatalkan. Padahal kita sudah mengeluarkan modal besar. Ini sudah diambang kebangkrutan, Nak. Ibunya, Bu Lestari, duduk di samping ayahnya, memegang tangannya erat. Wanita anggun, itu biasanya selalu tenang. Namun sore itu, bahunya bergetar menahan tangis. Hanya ada satu cara, Maya, pernikahan dengan Bimo. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam ulu hati Maya. Bimo, putra sulung keluarga Hartono, pemilik jaringan hotel dan properti terbesar di negeri ini. Bimo, pria yang nyaris tak dikenal Maya selain dari beberapa pertemuan formal yang canggung. Pria yang, tidak pernah menimbulkan getaran di hati Maya, bahkan sekecil pun. Ia tampan, mapan, dan dari keluarga terpandang. Kriteria menantu idaman bagi banyak wanita. Tapi bagi Maya, ia hanyalah sosok asing yang tiba-tiba hadir sebagai penawar racun bagi bisnis keluarganya. Perjodohan, konsep kuno yang selalu Maya tentang habis-habisan. Ia percaya pada cinta, pada pilihan hati, pada kemandirian. Namun, di bawah tekanan yang begitu berat, idealisme itu terasa luntur, terkikis oleh ancaman kebangkrutan yang bisa merenggut segalanya. Wastra Nusantara bukan sekadar bisnis bagi keluarga. Maya, itu adalah warisan turun-temurun, sebuah identitas yang dibangun dari generasi ke generasi. Sejak kakeknya merintis dari nol, hingga ayahnya mengembangkan pasar hingga ke mancanegara, Wastra Nusantara selalu menjadi simbol kebanggaan. Melepaskannya berarti mengkhianati sejarah panjang keluarga. Ayah, Ibu, apa tidak ada cara lain? Suara Maya bergetar, bahkan di dalam pikirannya sendiri. Pak Suryo menggeleng pelan. Kami sudah mencoba semua cara, Nak. Bank menolak pinjaman baru. Investor yang dijanjikan menarik diri. Hanya keluarga Hartono yang mau membantu dengan satu syarat. Ia berhenti sejenak, menghela napas berat. Kau harus menikah dengan Bimo. Mata Maya terpejam, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Pernikahan tanpa cinta. Sebuah kalimat klise yang kini menjadi takdirnya. Ia akan menjadi istri Bimo, menantu keluarga Hartono yang terhormat, demi menyelamatkan apa yang tersisa dari kerajaan bisnis keluarganya. Pengorbanan. Itu kata yang tepat. Pengorbanan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan pahit itu, persiapan pernikahan berjalan sangat cepat. Berita tentang perjodohan Maya dan Bimo tersebar luas di kalangan sosialita dan pebisnis. Sebuah pernikahan akbar yang disebut-sebut sebagai penyatuan dua dinasti bisnis terkemuka. Maya tersenyum, menyapa,
berpose di depan kamera, mengenakan gaun pengantin rancangan desainer terkenal. Tapi di balik senyum itu, ada lubang hampa yang menganga. Ia merasa seperti robot, menjalani setiap ritual tanpa jiwa. Malam pertama pernikahan mereka, Bimo memperlakukannya dengan hormat, bahkan terlalu hormat. Tidak ada percakapan hangat, apalagi sentuhan yang intim. Hanya kecanggungan, rasa asing, yang menyelimuti seluruh kamar. Maya berbaring memunggungi Bimo, menatap langit-langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia membiarkan dirinya merindukan sesuatu yang telah lama hilang. Adrian. Nama itu melintas di benaknya, bagai bisikan angin yang membawa aroma kenangan. Adrian Pramudia, cinta pertamanya, saat mereka masih sama-sama merintis karir dari bawah. Sosok yang selalu bisa membuatnya tertawa, membuat jantungnya berdetak lebih cepat, membuat ia merasa utuh. Hubungan mereka putus di tengah jalan karena kesalahpahaman dan jarak, sebelum Maya akhirnya membenamkan diri dalam pekerjaan. Setelah itu, ia pikir Adrian hanya akan menjadi bagian dari masa lalu yang manis, sebuah babak yang telah usai. Namun takdir punya rencana lain. Takdir punya rencana untuk memutar kembali roda waktu, untuk menghadirkan kembali sosok itu di saat Maya paling rapuh. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, Adrian akan kembali. Kembali sebagai partner bisnis. Kembali sebagai godaan. Kembali sebagai percikan api yang akan membakar habis segalanya. Ia tidak tahu bahwa pernikahan hambar ini, yang seharusnya menjadi penyelamat, justru akan menjadi pemicu badai yang jauh lebih besar. Badai yang akan menyeretnya ke dalam jurang kebenaran yang tak terbayangkan. 3 bulan setelah pernikahan yang dingin dan hambar itu, hidup Maya terasa seperti skenario film yang diputar ulang setiap hari. Bangun, bekerja keras di Wastra Nusantara yang masih terseok-seok, pulang ke rumah besar keluarga Hartono yang terasa asing, lalu kembali berakting sebagai istri yang baik di hadapan Bimo. Rutinitas itu menguras jiwa, membuat senyumnya terasa palsu dan tawanya hampa. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaan, berharap kesibukan bisa membungkam suara hatinya yang berteriak meminta lebih. Suatu siang yang terik, saat Maya tengah meninjau sampel kain terbaru di gudang, ponselnya bergetar. Sebuah surel masuk dari head hunter yang sempat menghubunginya beberapa waktu lalu. Isinya singkat, mengundang Maya untuk pertemuan proyek kolaborasi besar antara Wastra Nusantara dengan perusahaan furnitur ternama, Arkatama Design. Maya mengernyitkan dahi. Arkatama Design? Bukankah itu nama perusahaan yang jantungnya berdebar? Bukan karena kegembiraan profesional, melainkan firasat aneh yang merayapi. Ia membuka surel itu lagi, membaca baris demi baris, hingga matanya terpaku pada nama yang tertera sebagai perwakilan Arkatama Design, Adrian Pramudia. Napas Maya tertahan. Dunia seolah berhenti berputar. Nama itu, nama yang telah ia kunci rapat-rapat di peti memori masa lalu, kini muncul kembali di hadapannya, nyata, dalam bentuk surel resmi. Adrian, cinta pertamanya. Pria yang dulu meninggalkannya dengan 1000 tanya dan sejuta rasa sakit. Pertemuan kolaborasi itu dijadwalkan 3 hari kemudian. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun bagi Maya. Antara cemas dan penasaran, antara takut dan rindu yang tak terucapkan, ia menyiapkan diri. Bimo sendiri tidak terlalu peduli dengan detail pekerjaannya, sibuk dengan urusan bisnisnya sendiri. Hubungan mereka kian merenggang, menjadi sepasang orang asing yang berbagi atap. Kehampaan itu justru membuka celah yang tak Maya sadari, akan segera diisi oleh bayangan masa lalu. Hari H tiba. Ruangan rapat di lantai atas gedung Arkatama Design terasa dingin, berbanding terbalik dengan panas yang mendera dada Maya. Ia mencoba bersikap profesional, menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Dan di sana, di ujung meja mahoni panjang, duduklah dia, Adrian Pramudia. Waktu seolah berhenti. Adrian terlihat lebih dewasa, lebih matang, dengan karisma yang lebih kuat. Senyum tipisnya, sorot matanya yang hangat, tatapan itu, masih sama persis,
Seperti yang Maya ingat, dulu tatapan itu bisa meluluhkan hatinya. Kini tatapan itu mengacaukan pikirannya. Maya Adhitama. Suara Adrian terdengar, memecah keheningan yang canggung. Ada nada terkejut, namun juga kelegaan. Maya mengangguk, berusaha menelan ludah yang terasa seret. Adrian, senang bertemu denganmu. Ia mencoba terdengar profesional, namun suaranya sendiri terasa asing di telinganya. Pertemuan bisnis itu berlangsung tegang bagi Maya. Otaknya berusaha fokus pada angka dan strategi, namun hatinya terusik oleh kehadiran Adrian. Mereka berbicara tentang desain, bahan, target pasar, tetapi di setiap jeda, ada pertanyaan tak terucap yang menggantung di udara. Mengapa ia kembali? Mengapa sekarang? Beberapa hari setelah pertemuan awal itu, Adrian mulai sering menghubungi Maya, awalnya dengan dalih pekerjaan. Diskusi tentang proyek kolaborasi seringkali berlanjut hingga larut malam, tak jarang beralih dari bahasan profesional ke obrolan personal. Mereka mengenang masa lalu, tertawa tentang kenangan konyol, dan perlahan dinding yang dibangun Maya di sekitar hatinya mulai retak. "Kau tahu, Maya," kata Adrian suatu malam di telepon, suaranya pelan dan dalam. "Aku tidak pernah melupakanmu." Jantung Maya berdegup kencang. Ia menggenggam ponselnya erat. Pandangannya menerawang keluar jendela, melihat lampu-lampunya kota yang berkelip. "Aku juga, Adrian." Itu adalah awal dari kejatuhan Maya. Pernikahan hambar dengan Bimo, ditambah dengan tekanan bisnis yang tak kunjung usai, telah membuatnya rentan. Adrian datang bagai oase di tengah gurun, membawa kembali tawa, kehangatan, dan perasaan dicintai yang telah lama hilang. Ia tahu ini salah, sangat salah. Ia adalah wanita bersuami. Tetapi, apakah ia benar-benar bisa dituduh bersalah jika pernikahannya sendiri adalah sebuah penjara? Pertemuan-pertemuan rahasia mereka semakin sering terjadi. Makan siang di luar kantor, lembur hingga larut malam di studio desain Adrian, bahkan akhir pekan di luar kota dengan dalih meninjau pabrik. Setiap sentuhan Adrian, setiap bisikan rindunya, setiap ciuman yang terasa begitu nyata, adalah racun manis yang memabukkan Maya. Ia merasa hidup kembali. Adrian membuatnya merasa diinginkan, dihargai, dicintai. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan dalam pernikahannya. Rasa bersalah terkadang menyergap, menusuk nuraninya. Bimo, ia adalah suaminya. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas formalitas, Bimo tidak pernah berbuat jahat padanya. Tapi kemudian Maya berpikir, apa gunanya sebuah janji suci jika tidak ada cinta? Jika Bimo pun tidak peduli padanya, bukankah ia hanya korban dari situasi yang kejam? Maya mulai percaya bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan, bahkan jika itu berarti melangkah di atas batas moral. Ia yakin bahwa Adrian adalah takdirnya yang tertunda, penyelamatnya dari kehampaan yang mencekik. Ia tidak tahu, atau tidak ingin tahu, bahwa kebahagiaan semu itu hanyalah ilusi, sebuah tirai tipis yang menutupi kebenaran yang jauh lebih kejam, jauh lebih rumit, dan jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Setiap sentuhan Adrian, setiap bisikan cintanya, adalah benang-benang halus yang merajut jebakan. Perlahan-lahan, menjeratnya ke dalam permainan yang tidak pernah ia duga. Permainan di mana ia hanyalah sebuah pion, di tangan orang yang paling ia percayai. Dunia Maya kini terbagi dua. Satu sisi adalah Maya si istri Bimo, direktur kreatif Wastra Nusantara, yang berusaha mempertahankan citra sempurna di mata publik dan keluarga. Sisi lain adalah Maya si kekasih Adrian, sosok yang hidup, bersemangat, dan merasa dicintai. Transisi di antara kedua peran itu semakin mulus, seolah Maya telah menjadi seorang aktris ulung dalam sandiwara hidupnya sendiri. Namun, bahkan seorang aktris terbaik pun tidak bisa mengabaikan bisikan-bisikan halus dari keraguan. Keanehan pertama datang dari Bimo. Sejak awal pernikahan mereka memang hambar. Bimo selalu sibuk dengan urusannya sendiri, jarang di rumah, dan ketika di rumah pun, ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Maya awalnya menganggap itu wajar, bagian dari gaya hidup pria pebisnis. Tapi,
Belakangan ini, kesibukan Bimo terasa berbeda. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau perjalanan bisnis mendadak yang tidak pernah Maya dengar sebelumnya. Terkadang, ada aroma parfum wanita yang samar-samar tercium di kemejanya, bukan parfum Maya. Dari mana saja kau, Bimo? Maya pernah bertanya suatu malam, mencoba menahan nada kecurigaan dalam suaranya. Bimo hanya melirik sekilas dari ponselnya. Rapat penting, Maya. Kau tahu, bisnis keluarga Hartono tidak bisa dianggap remeh. Ia tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan tanpa emosi. Maya memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia punya Adrian. Ia terlalu sibuk dengan perasaannya sendiri terhadap Adrian untuk memedulikan gerak-gerik Bimo. Lagi pula, jika Bimo memang berselingkuh, bukankah itu hanya akan membenarkan perselingkuhan Maya sendiri? Ini bukan pengkhianatan jika kedua belah pihak melakukannya, bukan? Begitulah cara Maya membenarkan tindakannya sendiri. Namun, kecurigaan itu semakin menguat ketika Sarah mulai sering muncul dalam kehidupan mereka. Sarah, sahabat lama Maya sejak SMP, selalu dikenal sebagai pribadi yang lugu, polos, dan sedikit penakut. Ia bekerja sebagai guru taman kanak-kanak, jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Persahabatan mereka memang tak seintens dulu karena kesibukan masing-masing, namun Maya selalu menganggap Sarah sebagai salah satu orang yang paling bisa ia percaya. Awalnya, Sarah datang mengunjungi rumah mereka, membawa kue atau sekadar ingin Anes berbincang. Maya senang. Itu adalah pengalihan yang baik dari kehampaan rumah tangga. Tapi kemudian, frekuensinya meningkat. Sarah mulai sering menelepon Bimo, bukan Maya. Mereka kadang berpapasan di ruang tamu, dan Sarah akan terlihat gugup, seringkali menunduk dan menghindari kontak mata dengan Maya. Sarah akhir-akhir ini sering main ke sini, ya? Maya berkomentar pada Bimo suatu pagi di meja makan. Bimo mengangkat bahu. Ya, sesekali. Dia teman lamamu, bukan? Mungkin dia kesepian. Ada nada datar dalam suaranya, hampir terlalu datar. Suatu sore, Maya tidak sengaja mendengar percakapan telepon Bimo di ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka. Suara Bimo terdengar lebih lembut dari biasanya, diselingi tawa kecil yang jarang ia tunjukkan pada Maya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Meskipun ia tidak mendengar suara lawan bicaranya, Maya yakin itu adalah suara perempuan. Ia menahan napas, dadanya bergemuruh. Puncaknya adalah saat Maya melihat Bimo dan Sarah berdua di sebuah kafe. Mereka duduk di sudut yang agak tersembunyi. Bimo memegang tangan Sarah yang tampak pucat. Sarah menunduk seolah tidak ingin dikenali, sementara Bimo menatapnya dengan ekspresi yang perhatian. Bukan ekspresi yang pernah ia tunjukkan pada Maya. Melihat adegan itu, jantung Maya seolah runtuh. Pengkhianatan. Kata itu kini terasa nyata, menusuk jauh ke dalam jiwanya. Meskipun ia sendiri berselingkuh, melihat suaminya dengan sahabatnya sendiri adalah pil pahit yang sangat sulit ditelan. Emosi campur aduk menyeruak. Marah, cemburu, sakit hati, dan perasaan dikhianati yang mendalam. Harga dirinya seolah diinjak-injak. Sarah? Dia berani? Maya bergumam pada dirinya sendiri. Kemarahan membuncah. Sahabat yang selama ini ia anggap lugu dan polos, ternyata menusuknya dari belakang. Malam itu, di kamar mereka, Maya mencoba menghadapi Bimo. Ada apa denganmu dan Sarah? Bimo tampak terkejut, namun dengan cepat menguasai diri. Apa maksudmu? Kami hanya teman. Teman yang berpegangan tangan di kafe dan saling tersenyum genit? Suara Maya meninggi. Rasa sakitnya meluap menjadi kemarahan. Bimo bangkit dari duduknya, wajahnya mengeras. Kau tidak berhak menuduhku, Maya. Kau juga punya rahasiamu sendiri, bukan? Matanya menatap tajam, seolah bisa membaca setiap isi pikiran Maya. Pertengkaran itu berakhir tanpa penyelesaian, hanya meninggalkan gema tuduhan dan kecurigaan yang semakin pekat. Maya tahu, Bimo mungkin mencurigai hubungannya dengan Adrian, tetapi ia merasa Bimo tidak memiliki bukti konkret. Sementara itu, Maya kini memiliki firasat kuat, diperkuat oleh bukti-bukti kecil yang ia tangkap, bahwa Bimo dan Sarah memang memiliki hubungan khusus.
Kemarahan Maya terhadap Bimo dan Sarah memuncak. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi satu-satunya yang menanggung beban rasa bersalah. Jika mereka berani mengkhianatinya, maka ia juga akan membalas. Dengan cara yang paling menyakitkan, di depan semua orang. Pikiran untuk mempermalukan mereka di depan publik mulai terbentuk di benaknya. Sebuah skenario dramatis, sebuah pembalasan yang akan membuat mereka berdua merasakan kehinaan yang sama, seperti yang ia rasakan. Maya tidak tahu bahwa kecurigaan dan kemarahannya ini adalah benang yang sengaja dipintal, sebuah jebakan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia, tanpa sadar, sedang berjalan lurus menuju pusatnya. Ia hanya ingin membalas dendam, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah sebuah pion dalam sebuah permainan yang lebih rumit, yang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat di balik tirai. Kecurigaan telah lama menjadi bara di hati Maya, kini menyala menjadi api kemarahan yang membakar. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap bisikan angin terasa seperti tawa sinis dari Bimo dan Sarah. Setiap panggilan masuk ke ponsel Bimo membuat jantungnya berdebar. Yakin itu dari Sarah. Harga dirinya terluka parah. Ia, Maya Aditama, yang selalu mengontrol segala sesuatu dalam hidupnya, kini merasa dipermainkan. Kemarahan itu memberinya dorongan, sebuah energi gelap yang sebelumnya tak ia rasakan. Ia tak akan diam. Ia akan membuktikan bahwa ia benar, bahwa Bimo dan Sarah adalah pengkhianat. Dengan atau tanpa bantuan siapapun, ia akan mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Langkah pertamanya adalah memantau gerak-gerik Bimo secara lebih saksama. Maya mulai memperhatikan pola-pola aneh. Bimo sering menghilang di jam-jam tertentu, terutama sore hari setelah pulang kantor atau di akhir pekan. Ia selalu beralasan ada rapat mendadak atau urusan bisnis di luar kota. Padahal tidak ada notifikasi resmi dari kantornya. Teleponnya selalu dalam mode senyap dan tak pernah jauh dari genggamannya. Suatu malam, ketika Bimo tertidur lelap setelah mengonsumsi obat tidur yang Maya diam-diam masukkan ke minumannya, rasa bersalah sedikit menyergap, tapi segera ia tepis. Maya dengan hati-hati mengambil ponsel Bimo. Tangannya gemetar saat membuka kunci layar. Ia mencari-cari di galeri foto, pesan, dan riwayat panggilan. Tak ada apa-apa. Bimo terlalu pintar untuk meninggalkan jejak. Namun, ia menemukan sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang tak pernah Maya lihat sebelumnya. Dengan kecerdikan yang biasa ia gunakan dalam pekerjaannya, Maya berhasil membukanya. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Percakapan Bimo dengan sebuah nomor tanpa nama, hanya dengan inisial S. Pesan-pesan mesra, janji-janji bertemu, dan beberapa foto yang tak diragukan lagi adalah Sarah. Sarah dengan senyumnya yang polos kini terlihat berbeda. Ada tatapan yang lebih berani di matanya, lebih dari sekadar sahabat lama. Hati Maya mencelos. Foto-foto itu, pesan-pesan itu, adalah bukti telanjang yang menghantamnya lebih keras dari apapun. Ia memotret semua bukti itu dengan ponselnya, sendiri memastikan setiap detail tertangkap. Setelah mendapatkan bukti dari ponsel Bimo, Maya melangkah lebih jauh. Ia memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta. Bukan karena ia tak mampu melakukannya sendiri, tapi karena ia ingin penegasan, verifikasi dari pihak ketiga yang profesional. Ia menemukan seorang detektif berpengalaman bernama Pak Jaya, seorang pria paruh baya yang terlihat tenang, namun memiliki reputasi yang sangat baik. Saya ingin Anda melacak semua pergerakan suami saya, Bimo, dan seorang wanita bernama Sarah. Maya menjelaskan dengan suara datar, berusaha menyembunyikan emosi yang bergejolak di dadanya. Saya ingin tahu semua yang mereka lakukan, di mana mereka bertemu, dan berapa lama. Pak Jaya mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Tentu, Nyonya. Kami akan bekerja secepat mungkin dan memberikan laporan secara berkala. Beberapa hari kemudian, laporan pertama dari Pak Jaya tiba. Isinya detail dan akurat. Bimo dan Sarah memang sering bertemu di berbagai tempat. Restoran terpencil, apartemen sewaan di pinggir kota, bahkan sebuah villa kecil di puncak. Ada foto-foto mereka berdua, yang kini tak diragukan lagi menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Di salah satu foto, Bimo memeluk Sarah dengan erat, dan Sarah bersandar di bahunya, terlihat nyaman.
Melihat semua itu, Maya merasa sakit hati, marah, dan juga semacam kepuasan yang dingin. Sakit hati karena dikhianati oleh suami dan sahabatnya. Marah karena mereka berani melakukan ini di belakangnya. Tapi juga puas karena ia memiliki bukti. Bukti tak terbantahkan yang akan menghancurkan mereka. Ironisnya, di tengah semua itu, hubungannya dengan Adrian justru semakin dalam. Adrian adalah satu-satunya pelabuhan tempat Maya bisa mencurahkan isi hatinya. Ia menceritakan tentang kecurigaannya terhadap Bimo dan Sarah, tentu saja tanpa menyinggung perselingkuhannya sendiri. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan, dan meyakinkan Maya bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka tidak pantas mendapatkanmu, Maya. Adrian berbisik suatu malam, saat mereka berpelukan di apartemen Adrian. Kau terlalu berharga untuk dipermainkan seperti ini. Kata-kata Adrian terasa seperti balsam bagi luka Maya, membuatnya merasa divalidasi. Adrian adalah satu-satunya yang memahami penderitaannya, satu-satunya yang berada di sisinya. Di mata Maya, Adrian adalah korban tak berdosa yang ikut terseret dalam kekacauan ini, sementara Bimo dan Sarah adalah dua orang yang harus membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin kuat pula tekad Maya untuk melakukan pembalasan. Ia tidak hanya ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama, tetapi juga ingin memastikan bahwa reputasi mereka hancur berkeping-keping. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia akan menjadi eksekutor. Di satu sisi, ia menyadari bahwa ini adalah jalan yang gelap, jalan yang mungkin akan mengubahnya. Tapi di sisi lain, dorongan untuk membalas dendam begitu kuat, sehingga menutupi setiap keraguan. Ia telah mempersiapkan segalanya. Bukti sudah di tangan. Sakit hati sudah di puncak. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu momen yang tepat. Dan momen itu akan datang, di hari paling sakral bagi Bimo dan Sarah. Resepsi pernikahan mereka. Sebuah panggung yang sempurna untuk kehancuran yang telah Maya rencanakan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang mengumpulkan kepingan teka-teki yang salah, dan bahwa setiap kepingan yang ia anggap bukti, justru akan menjebaknya lebih dalam ke dalam ilusi yang dibuat oleh dalang sesungguhnya. Resepsi pernikahan Bimo dan Sarah. Tanggal itu terukir dalam benak Maya, bukan sebagai hari bahagia, melainkan sebagai hari pembalasan. Setiap detik yang berlalu terasa, seperti hitungan mundur menuju kehancuran yang telah ia rencanakan dengan matang. Ia akan membuat mereka membayar atas pengkhianatan mereka. Ia akan membongkar perselingkuhan mereka di depan semua orang, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Maya menghabiskan hari-hari menjelang resepsi dengan merancang skenario pembalasan yang sempurna. Ia membayangkan setiap detailnya, setiap ekspresi terkejut di wajah para tamu undangan, setiap tatapan malu dan hina dari Bimo dan Sarah. Ia ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama, rasa malu yang sama, rasa dikhianati yang sama seperti yang ia rasakan. Ia menyiapkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Foto-foto mesra Bimo dan Sarah, transkrip percakapan mereka, laporan dari detektif swasta, semuanya tersusun rapi dalam sebuah amplop besar. Ia juga menyiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan, kalimat-kalimat tajam yang akan merobek topeng kepalsuan mereka. Ia ingin setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi cambuk yang menyakitkan, menghancurkan reputasi mereka di depan keluarga, teman, dan kolega bisnis. Kau akan menyesal telah mengkhianatiku, Bimo. Kau akan menyesal telah menusukku dari belakang, Sarah. Maya bergumam pada dirinya sendiri di depan cermin. Matanya berkilat marah. Ia memilih gaun yang mencolok, gaun merah menyala yang akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Ia ingin semua mata tertuju padanya saat ia melancarkan aksinya. Ia ingin semua orang melihat kehancuran Bimo dan Sarah, dan tahu bahwa Maya Aditama tidak bisa dipermainkan. Adrian, tentu saja, mendukung rencana Maya sepenuhnya. Ia selalu ada di sisinya, memberikan dukungan emosional dan praktis. Ia membantu Maya menyusun strategi, memberikan saran tentang bagaimana cara menyampaikan bukti-bukti itu dengan efektif, dan meyakinkan Maya bahwa ia berhak mendapatkan pembalasan.
Kau berhak melakukan ini, Maya, kata Adrian suatu malam saat mereka berpelukan. Mereka telah menyakitimu, dan mereka harus membayar atas perbuatan mereka. Namun, di balik dukungan Adrian, ada sesuatu yang terasa aneh. Adrian terlalu bersemangat dengan rencana Maya. Ia seolah menikmati ide tentang kehancuran Bimo dan Sarah, bahkan lebih dari Maya sendiri. Ada kilatan aneh di matanya saat ia membayangkan momen pembalasan itu, kilatan yang membuat Maya sedikit tidak nyaman. Tapi, ia segera menepis perasaan itu. Adrian hanya ingin membantunya, itu saja. Maya tidak menyadari bahwa Adrian memiliki agenda sendiri. Agenda yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari sekadar membantu seorang wanita yang dikhianati. Ia tidak tahu bahwa Adrian sedang memanfaatkannya, menggunakan kemarahannya sebagai senjata untuk mencapai tujuannya sendiri. Maya hanyalah sebuah pion dalam permainan Adrian, dan resepsi pernikahan Bimo dan Sarah adalah panggung yang sempurna untuk melancarkan rencana jahatnya. Hari resepsi itu akhirnya tiba. Maya berdandan dengan hati-hati, memastikan setiap detail penampilannya sempurna. Ia ingin terlihat kuat, percaya diri, dan tak terkalahkan. Ia mengenakan gaun merah menyala itu dengan perhiasan yang berkilauan dan riasan wajah yang tegas. Ia siap berperang. Saat ia melangkah keluar dari mobil dan menuju gedung tempat resepsi diadakan, ia merasa seperti seorang gladiator yang memasuki arena. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin. Ia siap menghadapi Bimo dan Sarah. Ia siap menghancurkan mereka. Gedung itu dipenuhi dengan tamu undangan, para sosialita, pebisnis, dan keluarga dari kedua belah pihak. Semua orang terlihat bahagia, merayakan hari istimewa Bimo dan Sarah. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum palsu dan ucapan selamat itu, ada badai yang akan segera menerjang. Maya memasuki ruangan dengan langkah mantap, kepalanya tegak, matanya mencari-cari sosok Bimo dan Sarah. Ia melihat mereka berdiri di pelaminan, tersenyum dan melambaikan tangan kepada para tamu. Mereka terlihat bahagia, sangat bahagia. Kebahagiaan yang akan segera hancur berkeping-keping. Maya menarik napas dalam-dalam, memegang amplop berisi bukti-bukti itu erat-erat. Ia siap melancarkan aksinya. Ia siap mempermalukan suaminya dengan selingkuhannya, tepat di resepsi pernikahan mereka. Ia tidak tahu bahwa ia sendiri akan dipermalukan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa ia hanyalah sebuah boneka yang digerakkan oleh benang-benang tipis ilusi, menuju kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Musik orkestra memenuhi Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa, menciptakan suasana syahdu yang ironisnya sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di hati Maya. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit yang tinggi, memantulkan cahaya ke ribuan wajah bahagia yang hadir. Aroma bunga sedap malam dan melati berbaur dengan parfum mahal para tamu undangan menciptakan aroma kemewahan yang menusuk hidung Maya. Ia berdiri di ambang pintu masuk utama, gaun merah menyalanya menarik perhatian setiap pasang mata. Maya ingin perhatian. Ia ingin semua mata tertuju padanya saat ia melancarkan serangannya. Dari kejauhan, ia bisa melihatnya. Bimo dan Sarah berdiri di pelaminan megah yang dihiasi bunga-bunga putih bersih, berpos layaknya pasangan sempurna. Senyum mereka terlihat begitu tulus, begitu bahagia, hingga rasa jijik dan kemarahan Maya membuncah tak tertahankan. Bagaimana bisa mereka begitu tidak tahu malu? Bagaimana bisa mereka begitu pandai berakting? Maya merasakan setiap tetes darahnya mendidih. Dendam adalah hidangan yang disajikan dingin, dan malam ini ia akan menyajikannya dengan sempurna. Ia melangkah masuk, setiap langkahnya terasa berat, namun penuh tekad. Ia menyapa beberapa kenalan lama yang tampak terkejut melihat kehadirannya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Bukankah itu Nyonya Bimo yang pertama? Berani sekali dia datang. Maya mengabaikan semua itu. Ia sudah melewati batas, tak ada lagi yang perlu ia pedulikan selain rencananya. Ia berhasil mendekati panggung utama, bergabung dengan kerumunan tamu yang mengantre untuk memberikan selamat. Maya mengamati ekspresi Sarah. Sahabat lamanya itu
Tampak sedikit pucat, sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan khawatir yang aneh. Apakah itu rasa bersalah atau ketakutan? Maya tidak peduli. Ia hanya melihat kepura-puraan. "Selamat, Bimo. Selamat, Sarah." Ucap Maya dengan nada yang terdengar ramah, namun penuh penekanan saat gilirannya tiba di depan pelaminan. Ia tersenyum, senyum tipis yang tak mencapai matanya. Bimo tampak sedikit terkejut melihatnya, namun dengan cepat menguasai diri. "Terima kasih, Maya. Kau datang juga." Suaranya datar, tanpa emosi yang berarti. Sarah, di sisi lain, tampak tegang. Tangannya yang dingin sedikit bergetar saat menyalami Maya. "Maya, terima kasih sudah datang." Mata Maya menatap lurus ke mata Sarah, mencoba mencari jejak penyesalan. "Tentu saja aku datang," jawab Maya. Suaranya pelan namun penuh makna. "Aku tidak akan melewatkan momen penting ini, terutama momen pembuktian." Baik Bimo maupun Sarah tidak bereaksi. Maya yakin mereka tidak menangkap maksud terselubung dari kata-katanya. Bagus. Itu berarti ia akan membuat kejutan yang lebih besar. Sesaat kemudian, pembawa acara mulai memanggil para tamu penting untuk memberikan pidato singkat. Keluarga inti, rekan bisnis terkemuka. Maya tahu ini adalah kesempatannya. Ia telah berkoordinasi sebelumnya dengan salah satu panitia acara. Seorang kenalan lama yang ia yakini bisa ia manfaatkan. Ia pura-pura ingin memberikan kejutan khusus untuk pasangan pengantin. Ia menunggu momen yang tepat, saat semua mata tertuju pada panggung, saat keheningan menyelimuti ruangan untuk mendengarkan pidato. Jantung Maya berdetak kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia melihat Adrian di antara kerumunan, berdiri agak jauh, mengamati setiap gerakannya. Adrian memberinya senyum tipis, senyum yang seolah menyemangati, mengipasi api amarah dalam dada Maya. Saat pembawa acara mengumumkan bahwa ada kejutan dari seorang tamu istimewa, Maya melangkah maju. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. Seluruh ruangan mendadak hening. Maya naik ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang tampak bingung. "Selamat malam, hadirin sekalian." Suara Maya menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan. "Nama saya Maya Adithama, dan saya datang ke sini malam ini bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengungkapkan sebuah kebenaran." Para tamu mulai berbisik-bisik. Ekspresi Bimo dan Sarah berubah. Bimo menatap Maya dengan kening berkerut, sementara Sarah mendadak pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Sebagai seseorang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan kedua mempelai ini, Maya melanjutkan, suaranya kini dipenuhi nada tajam yang tidak bisa disembunyikan. "Saya merasa wajib untuk berbagi sebuah kisah. Kisah tentang pengkhianatan, kisah tentang topeng, dan kisah tentang cinta yang salah tempat." Ia mengangkat amplop besar yang sedari tadi ia pegang. Amplop yang berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. "Saya punya bukti, hadirin sekalian. Bukti tak terbantahkan tentang perselingkuhan yang telah terjadi di balik layar. Perselingkuhan antara suami saya, Bimo Hartono, dan sahabat lama saya, Sarah Larasati." Suara Maya terdengar jelas, menembus setiap sudut ruangan. Kerumunan tamu mulai bergemuruh. Bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan terkejut. Beberapa orang berdiri mencoba melihat lebih jelas. Mata Maya menatap lurus ke arah Bimo dan Sarah. Wajah Bimo memerah, ia tampak marah dan malu. Sementara Sarah, yang tadi pucat, kini tampak gemetar hebat, air mata mulai menggenang di matanya. Ia menggelengkan kepala pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. "Saya akan membagikan bukti-bukti ini kepada Anda semua, agar kebenaran terungkap di hadapan mata Anda." Maya berteriak, suaranya lantang penuh emosi, siap membuka amplop di tangannya. Namun, tepat saat Maya akan membuka amplop itu, sebuah suara menginterupsi. Suara yang tak terduga, tegas, dan penuh wibawa. Suara yang berasal dari belakang panggung, memecah fokus Maya dan para tamu. "Cukup, Maya.
Semua mata sontak beralih ke arah sumber suara. Sebuah pintu tersembunyi di samping pelaminan terbuka, dan muncullah beberapa pria berbadan tegap berseragam, diikuti oleh seorang wanita dengan setelan, resmi yang memegang sebuah map. Ini bukanlah bagian dari rencana Maya. Ini bukan skenario yang ia bayangkan. Rencana penghancuran Maya, yang seharusnya sempurna, justru baru saja diinterupsi oleh kenyataan yang lebih besar, lebih rumit, dan jauh lebih berbahaya dari sekadar perselingkuhan. Panggung sandiwara Maya baru saja dimulai, tetapi ia hanyalah seorang aktris yang tidak tahu bahwa naskah telah diubah. Suara wanita yang menginterupsi itu, "Cukup Maya," menggema di seluruh ruangan, membekukan setiap pasang mata. Maya terkesiap, tangannya yang memegang amplop berisi bukti perselingkuhan mendadak dingin. Ia menoleh, melihat seorang wanita berwibawa, dalam setelan resmi dan beberapa pria berbadan tegap berseragam berdiri di dekat pelaminan. Ada logo kecil di seragam mereka, logo yang Maya kenali sebagai Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Jantungnya bergemuruh tak karuan. Ini bukan bagian dari naskah. Sama sekali bukan. "Maaf atas interupsi ini," ujar wanita bersetelan resmi itu dengan suara tegas, melangkah maju. "Kami dari kepolisian, dan kami di sini malam ini untuk melakukan penangkapan." Seluruh ruangan seketika hening. Bisikan-bisikan menghilang, digantikan oleh kebingungan dan ketegangan yang mencekam. Maya menatap Bimo, yang kini bukan lagi merah padam karena marah, melainkan pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Sarah di sampingnya mulai terisak pelan, bahunya bergetar hebat. "Penangkapan?" Maya akhirnya bersuara, suaranya terdengar serak. "Ada apa ini?" Wanita bersetelan resmi itu mengabaikan Maya, matanya tertuju lurus pada Bimo, dan kemudian pada Sarah. "Saudara Bimo Hartono dan Saudari Sarah Larasati, Anda berdua ditangkap atas tuduhan penipuan investasi skala besar dan pencucian uang." Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah-tengah resepsi. Para tamu berteriak kaget, beberapa ada yang menjatuhkan gelas champagne mereka. Kekacauan pecah dalam sekejap. Fotografer mengarahkan blitz kameranya ke arah pelaminan, menciptakan kilatan cahaya yang membutakan. "Penipuan? Pencucian uang? Apa yang Anda katakan?" teriak seorang kerabat Bimo, tidak percaya. Pikiran Maya berputar. Penipuan? Pencucian uang? Ini sama sekali tidak sesuai dengan rencananya. Ia ingin membongkar perselingkuhan, bukan konspirasi kejahatan finansial. Ia menatap Bimo, mencoba membaca ekspresinya. Ada kepanikan di sana ya, tapi juga semacam kelegaan. "Ini semua salah paham, saya tidak bersalah," Bimo berseru, mencoba membebaskan tangannya saat salah satu petugas mencoba memborgolnya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi Sarah. Ia tidak membela diri, tidak berteriak protes. Sebaliknya, ia menjatuhkan dirinya di lantai, menangis, histeris. "Bimo, katakan pada mereka, ini semua bukan salahku. Aku dipaksa, aku diancam." Ucapan Sarah, di tengah kekacauan itu, bagai petir di siang bolong bagi Maya. Dipaksa, diancam? Oleh siapa? Dan mengapa Sarah menyebut nama Bimo seolah Bimo adalah bagian dari yang memaksanya? Otak Maya berusaha mencerna semua informasi yang tiba-tiba berdatangan. Semua bukti perselingkuhan yang ia pegang di tangannya mendadak, terasa tak berarti. Tiba-tiba, mata Sarah bertemu dengan mata Maya. Ada permohonan, keputusasaan, dan rasa takut yang teramat sangat di sana. "Maya, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku mencoba memperingatimu. Mereka memaksaku." Sarah berteriak, menunjuk ke arah Bimo, namun pandangannya menyapu ke arah kerumunan, seolah mencari seseorang. Saat itulah, Maya melihatnya. Adrian, berdiri agak jauh, di dekat pintu darurat. Wajahnya yang selalu tenang kini terlihat tegang, rahangnya mengeras. Matanya menatap tajam ke arah Sarah, ada ancaman jelas di sana. Lalu, Adrian melihat Maya menatapnya. Senyum tipis yang biasa ia berikan kini sirna, digantikan ekspresi terkejut yang cepat ia tutupi. Ia berbalik, mencoba menyelinap keluar.
Sebuah firasat buruk menyergap Maya. Firasat yang dingin dan menusuk. Adrian? Mengapa ekspresinya seperti itu? Mengapa Sarah menunjuk ke arah Bimo dan mencari Adrian? Semua kepingan teka-teki yang ia miliki mendadak terpecah, dan kepingan-kepingan baru yang jauh lebih besar mulai bermunculan. Adrian, teriak Maya. Suaranya pecah, tidak peduli dengan kerumunan yang semakin panik. Adrian, tunggu. Namun Adrian tidak berhenti. Ia justru melangkah lebih cepat menuju pintu keluar. Insting Maya berteriak bahaya. Ia berlari mengejar Adrian, menerobos kerumunan tamu yang ricuh. Wanita polisi yang tadi berbicara tampaknya melihat gelagat Adrian. Hentikan dia, itu salah satu dari mereka. Petugas lain segera bergerak, berusaha mencegat Adrian. Kerumunan semakin histeris. Bimo sudah diborgol dan digiring keluar, sementara Sarah terus menangis dan menunjuk ke arah Adrian. Dia dalangnya. Dia yang membuatku melakukannya. Dia yang mengancam keluargaku, teriak Sarah. Suaranya serak karena tangis. Kata-kata Sarah menghantam Maya seperti palu godam. Dalang, Adrian, cinta pertamanya, pria yang selama ini menjadi pelabuhan hatinya, yang mendukungnya dalam setiap langkah pembalasan dendamnya, ternyata adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Maya berhenti di tengah kerumunan, menyaksikan Adrian mencoba melawan petugas. Kakinya terasa lemas. Amplop di tangannya jatuh, isinya berserakan di lantai. Foto-foto mesra Bimo dan Sarah, laporan detektif. Semua bukti itu kini terasa konyol, seolah sandiwara kecil di tengah drama besar yang jauh lebih kejam. Ia telah dibutakan oleh amarah dan pengkhianatan yang salah. Ia telah menjadi boneka, ditarik-tarik oleh benang tak terlihat, menari di atas panggung yang dirancang oleh orang yang paling ia percayai. Adrian. Bukan Bimo. Bukan Sarah. Tapi Adrian. Puncak konflik meledak. Bukan dalam bentuk pembalasan dendam yang manis, melainkan dalam bentuk kebenaran pahit yang menghantamnya telak. Ia bukan saja gagal mempermalukan suaminya, tetapi ia sendiri telah dipermalukan di hadapan ratusan pasang mata setelah menjadi bagian dari sandiwara yang ia tak sadari. Pesta pernikahan itu berubah menjadi arena pengungkapan kejahatan, dan Maya, sang aktris utama, baru saja menyadari bahwa ia telah memainkan peran sebagai pemeran pembantu dalam skenario orang lain. Kekacauan melanda ballroom. Suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Para tamu berhamburan, panik mencari jalan keluar, sementara beberapa lainnya merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Maya berdiri mematung di tengah keramaian, pandangannya terpaku pada Adrian yang kini telah diborgol, digiring keluar oleh petugas. Wajahnya yang tadinya tenang kini tampak hancur. Mata Adrian menatap Maya dengan campuran amarah dan pengkhianatan, seolah ialah yang dikhianati. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, bisik Maya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Dunia yang ia kenal, kebenaran yang ia yakini, runtuh seketika di hadapannya. Di dekat pelaminan, Sarah masih tersungkur di lantai, menangis histeris. Ia menunjuk ke arah Adrian yang menjauh, suaranya serak namun terdengar jelas di telinga Maya, yang kini hanya fokus padanya. Dia yang memaksaku. Dia mengancam akan menghancurkan keluargaku jika aku tidak ikut sandiwara ini. Aku tidak mau, Maya. Aku tidak mau melukaimu. Mendengar pengakuan Sarah, Maya merasa seperti disambar petir. Selama ini, ia melihat Sarah sebagai musuh, wanita lugu yang menusuknya dari belakang. Padahal, Sarah adalah korban. Korban dari Adrian, pria yang selama ini ia cintai, pria yang ia percayai sepenuh hati. Rasa bersalah yang menusuk tiba-tiba membanjiri dirinya. Ia telah begitu dibutakan oleh amarah dan rencana balas dendamnya sendiri, sehingga ia tidak melihat penderitaan sahabatnya. Maya berjalan terhuyung mendekati Sarah, mengabaikan kerumunan di sekelilingnya. Ia berlutut di samping Sarah, meraih bahu, sahabatnya yang bergetar. Sarah, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Sarah mendongak, matanya bengkak dan merah. Adrian,
Dia dalangnya Maya. Dia sudah merencanakan ini semua sejak lama. Dia yang sengaja membuat bisnis keluargamu terancam agar kau terpaksa menikah dengan Bimo. Lalu dia muncul kembali, mendekatimu, membuatmu jatuh cinta lagi padanya, agar kau lengah. Napas Maya tercekat. Tapi, mengapa? Adrian tahu Bimo sedang menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan sindikatnya. Lanjut Sarah, suaranya bergetar. Bimo bukan penipu, Maya. Dia agen rahasia yang menyusup ke dalam jaringan Adrian. Penjelasan Sarah bagai palu godam kedua yang menghantam Maya. Bimo, suaminya yang dingin dan hambar itu, seorang agen rahasia. Mata Maya sontak beralih ke arah tempat Bimo digiring keluar, namun ia sudah tidak terlihat. Selama ini, Maya telah melihatnya sebagai pengkhianat, seorang yang berselingkuh dengan sahabatnya. Ia tidak pernah menduga bahwa Bimo memiliki sisi lain yang begitu heroik dan bahwa perselingkuhan itu hanyalah bagian dari sebuah misi. Dia menyuruhku bersandiwara dengannya. Sarah menjelaskan, menunjuk ke arah bekas tempat Adrian berdiri. Agar kau cemburu, agar perhatianmu terfokus pada kami. Sementara itu, Adrian dan jaringannya bisa bergerak bebas menguras aset Wastra Nusantara, menggunakan celah dari kesepakatan pernikahanmu dengan Bimo. Maya teringat perjanjian pernikahan. Mereka, klausul-klausul rumit tentang penggabungan aset dan pengalihan saham yang dulunya ia abaikan. Ia terlalu sibuk dengan drama pribadinya, terlalu yakin bahwa Bimo dan Adrian akan saling menjatuhkan dalam urusan bisnis, tanpa menyadari bahwa mereka berdua bekerja sama, tapi bukan untuk tujuan yang sama. Aku mencoba memperingatimu, Maya, Sarah terisak. Aku mengirimimu pesan anonim, aku mencoba bicara denganmu, tapi Adrian selalu mengawasi. Dia mengancam akan menyakiti keluargaku jika aku membocorkan rahasianya. Bahkan pernikahan kami ini, itu hanyalah jebakan yang Bimo dan timnya pasang untuk menangkap Adrian dan komplotannya. Aku hanya pion, sama sepertimu. Ponsel Maya tergeletak di lantai, layarnya menampilkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Foto-foto Bimo dan Sarah, transkrip pesan mesra. Kini, semua itu terasa seperti lelucon pahit. Bukti-bukti itu bukan lagi bukti perselingkuhan, melainkan bukti kebodohannya. Bukti betapa mudahnya ia dimanipulasi oleh Adrian. Cinta pertamanya. Pria yang ia pikir adalah penyelamatnya, ternyata adalah serigala berbulu domba. Dalang dibalik semua kehancuran yang ia alami, Maya merasakan pening yang hebat. Pengkhianatan Adrian terasa jauh lebih menyakitkan daripada dugaan perselingkuhan Bimo. Ia telah menyerahkan hati, pikiran, dan bahkan moralnya pada Adrian, hanya untuk menjadi bagian dari sandiwara kejahatan yang besar. Ia telah dibutakan oleh dendam, oleh cinta yang palsu, oleh ilusi kebahagiaan yang Adrian rajut dengan sangat rapi. Petugas kepolisian datang menghampiri mereka. Saudari Sarah Larasati, Anda akan kami bawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci. Anda akan dilindungi. Sarah mengangguk lemah, menatap Maya dengan sorot mata penuh penyesalan. Maafkan aku, Maya. Aku tahu ini sulit bagimu. Maya hanya bisa mengangguk. Mulutnya terasa kering, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak tahu, harus merasakan apa lagi. Marah? Ya. Sakit hati? Tentu. Tapi yang paling mendominasi adalah penyesalan yang mendalam dan rasa malu yang tak terhingga. Ia telah membuat dirinya sendiri terlihat bodoh di depan ratusan orang. Dan yang lebih parah, ia telah mengabaikan dan mencurigai satu-satunya orang yang mungkin bisa melindunginya, Sarah. Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi panggung pembalasan dendamnya, kini berubah menjadi arena pembongkaran kejahatan yang jauh lebih besar. Dan ia, Maya Aditama, sang direktur kreatif yang ambisius, yang selalu merasa memegang kendali, baru saja menyadari bahwa ia hanyalah sebuah boneka yang menari di atas benang-benang ilusi Adrian. Jaring-jaring terlarang itu kini telah terkuak, meninggalkan Maya dalam reruntuhan kebenaran yang pahit. Resepsi pernikahan yang berubah menjadi arena penangkapan, itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Media massa riuh memberitakan skandal penipuan investasi yang melibatkan Adrian Pramudia, CEO Arkatama Design, dan pengungkapan bahwa Bimo Hartono adalah seorang agen rahasia yang menyamar.
Foto-foto dan rekaman video kejadian di ballroom malam itu tersebar luas, memperlihatkan Maya yang berdiri terpaku di tengah kekacauan. Gaun merah menyalanya kini terasa seperti jubah kebodohan. 2 hari setelah kejadian itu, Maya mengurung diri di kamarnya. Ponselnya tak henti berdering, entah dari wartawan yang penasaran, teman-teman yang ingin tahu, atau kerabat yang cemas. Namun, Maya tidak ingin berbicara dengan siapapun. Kepalanya terasa kosong, namun hatinya dipenuhi badai emosi, kemarahan, penyesalan, dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia teringat setiap momennya bersama Adrian. Setiap senyum manis, setiap bisikan cinta, setiap dukungan yang ia berikan. Semua itu kini terasa menjijikkan. Sebuah topeng sempurna yang menutupi niat busuk. Adrian bukan hanya pengkhianat cinta, tetapi juga penipu ulung yang dengan tega memanfaatkan kelemahan dan emosinya. Maya merasa bodoh. Begitu mudahnya ia terjerat dalam perangkap yang Adrian pasang. Di sisi lain, ada bayangan Sarah. Sahabat lama yang ia tuduh menusuknya dari belakang. Gadis polos yang ia kira selingkuhan suaminya. Ternyata, Sarah adalah korban, sama sepertinya, bahkan lebih menderita. Ia dipaksa, diancam, dan harus menjalani sandiwara menyakitkan demi melindungi keluarganya. Rasa bersalah menghimpit dada Maya. Ia telah membuat Sarah menderita 2 kali. Pertama karena menjadi pion Adrian, kedua karena fitnah yang Maya lancarkan di depan umum. Pintu kamarnya diketuk pelan. Ibu Lestari masuk dengan wajah cemas, membawa nampan berisi makanan yang tak tersentuh. "Maya, nak, kau harus makan. Sudah 2 hari kau begini." Maya menggeleng. "Aku tidak lapar, Bu. Ibu tahu ini berat, tapi kau tidak bisa terus-terusan mengurung diri." Ibu duduk di tepi ranjang, membelai rambut Maya. "Bimo, dia sudah dibebaskan. Statusnya sekarang saksi penting. Dia sedang dalam perlindungan." Berita tentang Bimo membuat Maya sedikit terkejut. Ia tidak tahu harus merasa apa tentang Bimo. Ia adalah suaminya, pria yang menikah dengannya demi menyelamatkan bisnis keluarga. Ia juga adalah seorang agen rahasia yang menyusup ke dalam sindikat kejahatan. Ia telah bersandiwara dengannya, hidup di bawah atap yang sama dengan sebuah rahasia besar. Dan yang terpenting, ia telah salah menuduh Bimo berselingkuh. "Sarah, bagaimana keadaannya?" tanya Maya, suaranya pelan. Sarah juga sudah dilindungi. Ia akan dimintai keterangan lebih lanjut. "Sepertinya ia akan baik-baik saja," jawab Ibu Lestari. "Dan Wastra Nusantara, kita harus menghadapi badai ini, nak." Kata-kata ibunya menyentak Maya kembali ke kenyataan. Wastra Nusantara. Bisnis keluarga yang hampir ia hancurkan karena kebodohan dan balas dendamnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia adalah seorang pebisnis, seorang direktur kreatif. Ia harus bangkit, demi dirinya, demi keluarganya, dan demi Wastra Nusantara. Keesokan harinya, Maya memberanikan diri. Ia tidak menghubungi siapapun, melainkan langsung menuju kantor polisi tempat Sarah dimintai keterangan. Dengan hati berdebar, ia meminta bertemu dengan Sarah. Saat melihat Sarah, Maya merasakan gelombang emosi yang kuat. Sarah tampak lebih kurus, matanya masih sembab, namun ada ketenangan yang terpancar dari dirinya. "Maya," bisik Sarah, tampak terkejut dengan kehadiran Maya. Tanpa ragu, Maya memeluk Sarah erat, pelukan yang penuh penyesalan, maaf, dan juga rasa lega. "Sarah, aku minta maaf. Maafkan aku. Aku sangat bodoh, aku tidak tahu." Suara Maya tercekat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Sarah membalas pelukan Maya, menepuk punggungnya pelan. "Tidak apa-apa, Maya. Aku tahu engkau tidak sengaja. Kau hanya termakan tipu muslihat Adrian." Mereka duduk berdua di ruang tunggu, saling berbagi cerita. Sarah menjelaskan lebih detail tentang bagaimana Adrian mengancam keluarganya, tentang setiap detail sandiwara perselingkuhan itu, dan bagaimana Bimo sebenarnya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk menjebak Adrian. Ternyata, Bimo juga tahu tentang hubungan Maya dan Adrian,
dan ia membiarkannya terjadi sebagai bagian dari misinya untuk membuat Adrian percaya diri dan lengah. "Bimo tahu kau berselingkuh?" tanya Maya, kaget. Sarah mengangguk. Dia bilang, "Itu justru mempermudah rencananya. Adrian akan merasa di atas angin jika tahu kau ada di sisinya. Dia hanya tidak menyangka kau akan membongkar semuanya di resepsi." Sarah tersenyum tipis. Mungkin itu adalah satu-satunya bagian dari rencana yang tidak berjalan sesuai harapan Adrian. Maya tidak tahu harus merasa apa tentang Bimo. Ia telah dimanfaatkan, ya. Tapi Bimo juga pahlawan. Ia telah menyelamatkan mereka semua, bahkan mengorbankan reputasinya sendiri. Ini adalah pengkhianatan yang aneh, yang justru berujung pada penyelamatan. Pertemuan dengan Sarah menjadi titik balik bagi Maya. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai banyak hal. Ia telah dibutakan oleh ambisi, kemarahan, dan cinta yang salah. Ia harus belajar untuk melihat melampaui permukaan, untuk mempercayai instingnya, dan untuk menghargai orang-orang yang tulus di sekelilingnya. Badai memang belum usai. Reputasi Wastra Nusantara tercoreng, butuh waktu untuk memulihkannya. Skandal ini akan terus dibahas. Tapi Maya tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Sarah di sisinya. Dan mungkin, ia juga memiliki Bimo. Babak baru telah dimulai, dan Maya harus menghadapi segala konsekuensinya dengan kepala tegak. Belajar dari setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Ini adalah proses penyembuhan, dan Maya siap melaluinya. 6 bulan berlalu sejak malam kelam di resepsi pernikahan itu. Badai telah berlalu, namun jejak-jejaknya masih terlihat jelas. Wastra Nusantara memang sempat oleng. Reputasinya sedikit tercoreng akibat pemberitaan heboh tentang skandal penipuan Adrian yang menyeret nama perusahaan secara tidak langsung. Namun, dengan kepemimpinan Maya yang gigih dan bantuan Bimo yang diam-diam memberikan arahan dari balik layar, setelah ia secara resmi meninggalkan tugasnya sebagai agen rahasia, perusahaan perlahan bangkit. Maya kini jauh lebih bijaksana. Pengalaman pahit itu telah mengajarinya banyak hal. Ia belajar untuk tidak mudah percaya pada penampilan luar, untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan, dan untuk mempercayai instingnya yang sesungguhnya. Ambisinya masih ada, tetapi kini diimbangi dengan kehati-hatian dan empati. Ia tidak lagi mengejar kesuksesan buta, melainkan kesuksesan yang berlandaskan integritas. Hubungannya dengan Sarah pulih sepenuhnya. Mereka sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, tertawa dan berbagi cerita, seolah tidak pernah ada dinding di antara mereka. Sarah, yang kini lebih berani dan kuat, menjadi salah satu penasihat terdekat Maya dalam urusan pribadi, dan bahkan sesekali memberikan masukan bisnis. Mereka berdua telah melewati masa-masa sulit, dan ikatan persahabatan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya, ditempa oleh api pengkhianatan dan penyesalan. "Kau tahu, Maya," ujar Sarah suatu sore saat mereka menikmati kopi di kafe favorit mereka. "Dulu aku merasa begitu bodoh karena terjebak dalam sandiwara Adrian. Tapi sekarang aku melihatnya sebagai pelajaran berharga." Maya tersenyum, mengangguk setuju. "Kita berdua belajar banyak hal dari ini, Sarah. Terutama tentang siapa yang benar-benar bisa kita percayai. Lalu ada Bimo." Hubungan Maya dengannya mengalami transformasi yang paling menarik. Setelah semua kebenaran terungkap, Bimo mendekatinya. Ia tidak meminta maaf, tidak menyalahkan. Ia hanya menjelaskan semuanya dengan tenang, tentang misinya, tentang bagaimana ia terpaksa menggunakan pernikahannya dengan Maya dan melibatkan Sarah dalam sandiwara itu. Awalnya, Maya merasa sangat canggung. Sulit baginya untuk tiba-tiba melihat Bimo, suami yang ia nikahi tanpa cinta, dan kemudian ia tuduh berselingkuh, sebagai pahlawan. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat sisi lain Bimo. Sosok yang berdedikasi, cerdas, dan berani mengambil risiko demi kebenaran. Ia melihat betapa Bimo telah mengorbankan banyak hal, termasuk reputasinya, untuk membongkar sindikat Adrian. Mereka mulai berbicara. Bukan lagi tentang pekerjaan atau formalitas keluarga Hartono, melainkan tentang perasaan, tentang pengalaman mereka, tentang masa depan. Percakapan mereka perlahan mengikis dinding dingin yang selama ini memisahkan mereka.
Maya mulai menemukan hal-hal yang ia kagumi dari Bimo, ketenangan dan kekuatan yang ia tak pernah sadari ada. Bimo juga terlihat lebih santai di sekitar Maya, sesekali tersenyum atau bahkan tertawa kecil, sesuatu yang jarang sekali Maya lihat sebelumnya. Suatu malam, saat mereka makan malam berdua di rumah, Bimo memecah keheningan. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, Maya. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku sepenuhnya, atau untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi, aku ingin kita mencoba membangun sesuatu yang nyata dari pernikahan ini. Maya menatapnya, merasakan kehangatan yang asing, namun menyenangkan merayapi hatinya. Ia melihat ketulusan di mata Bimo. Setelah semua kebohongan dan sandiwara yang ia alami, ketulusan adalah sesuatu yang paling Maya hargai. Aku juga ingin mencoba, Bimo. Jawab Maya, suaranya pelan. Mungkin ini adalah awal yang baru untuk kita. Adrian telah dijatuhi hukuman berat, dan sindikatnya berhasil dibongkar tuntas. Kasusnya menjadi pelajaran besar tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam dunia bisnis. Bagi Maya, nama Adrian kini hanya menjadi kenangan pahit, sebuah babak kelam yang ia syukuri telah berakhir. Kehidupan Maya Aditama kini bukan lagi tentang ambisi buta dan dendam yang membara. Ia telah menemukan kedamaian dalam penerimaan dan kekuatan dalam kebenaran. Pernikahan yang dimulai sebagai janji terpaksa, kini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling pengertian. Resepsi pernikahan Bimo dan Sarah, yang tadinya Maya niatkan sebagai panggung kehancuran, justru menjadi titik balik yang membebaskannya dari belenggu ilusi. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Ya, tapi dari kehinaan itu, ia menemukan kebenaran yang jauh lebih berharga. Ini bukan lagi tentang membalas dendam, melainkan tentang membangun kembali, tentang menemukan cahaya di tengah badai, dan tentang memulai sebuah awal yang baru dari reruntuhan masa lalu.